kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat siang, mungkin juga selamat sore, dan juga selamat malam. Haleluya. Nah saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan adakan bagi kami setelah di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Terima kasih Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat di hari ini, umur yang panjang dan berkat yang melimpah tersedia bagi kami di hari ini. Kami akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Galatia pasal 3 ayat 27 berkata begini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, sebagai umat pilihan Tuhan yang dirancang untuk tujuan mulia, kita pun harus mau dan siap diproses dan dibentuk oleh Tuhan sebagaimana ketika Tuhan memilih dan menetapkan 12 orang murid sebagai mitra kerjanya selama 3,5 tahun saat dia berada sebagai manusia di bumi. Ia berkata di Matius pasal 4:19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka tidak langsung diutus untuk menjangkau jiwa-jiwa saudara. Tapi mereka terlebih dahulu diajar, dilatih, dan dipersiapkan oleh Tuhan Yesus secara khusus sampai akhirnya dipercaya untuk mengembangkan amanat agungnya. Saudara, awal kehidupan murid Kristus harus dimulai dengan mengerti apa artinya menjadi Kristen. Sebab ada banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi belum mengerti tujuan dan arti hidupnya sebagai orang Kristen. Jika kita baca dalam kitab para rasul, sebutan murid ditujukan kepada orang percaya yang menunjukkan karakteristik tertentu, yaitu memiliki sifat atau karakter seperti Kristus. Jadi menjadi Kristen ya harus menunjukkan karakter daripada Kristus itu sendiri. Menjadi Kristen bertahun-tahun, namun jika tindakan atau perbuatan kita tidak mencerminkan karakter, sifat Kristus, ya layakkah kita disebut murid Kristus? Nah saudaraku yang kekasih, apa arti kata murid? Murid adalah seseorang yang mengikatkan dirinya atau memiliki komitmen terhadap orang lain untuk memperoleh pengetahuan, baik itu secara teori tapi juga praktek. Seseorang yang mau mendisiplinkan diri untuk belajar dan mau diajar oleh gurunya, inilah yang layak disebut murid. Kalau tidak mau dibentuk, tidak mau mendisiplinkan diri untuk belajar dan diajar, apakah layak disebut murid? Nah saudaraku yang kekasih, menjadi murid Kristus
adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Kita yang telah menerima keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus harus melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu apa? Menjadi muridnya. Dengan demikian, menjadi murid Kristus berarti memiliki komitmen dan mendisiplinkan diri untuk belajar dan mau diajar oleh guru kita. Siapa guru kita? Yesus Kristus sendiri. Ia adalah guru agung kita. Dan untuk bisa memahami apa kehendak sang guru, kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Di Yohanes pasal 14 ayat 26 tertulis, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Juga di Matius 16 ayat 24, di sana dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi, seorang murid Yesus, ya, seorang murid Yesus yang sejati, dengar baik, adalah orang yang mau menyangkal diri, memikul salib, dan tentu mengikut Dia. Sudahkah engkau menjadi murid Kristus? Ya, hanya saudara yang bisa menjawab. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, diingatkan tadi di Galatia pasal 3 pada ayatnya yang ke-27 tadi dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saya pesankan pada hari ini, jangan saudara sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi saudara tidak mengerti apa tujuan hidup sebagai seorang Kristen. Minimal esensi menjadi seorang Kristen adalah bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Tapi juga seorang Kristen harus menjadi murid Kristus. Amin. Ya, dia harus naik level. Dan sebagai murid Kristus, tidak ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan selain memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung. Jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus akan membantu kita, akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Hari ini kiranya kami menjadi seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di mana kami berada, di lingkungan di mana kami bekerja. Kami menjadi berkat, dan karena itu kami bukan saja menjadi Kristen, tapi kami menjadi murid-Mu yang menyelesaikan amanat agung. Supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan. Melalui kehidupan kami sifat dan karakter yang seperti Kristus membuat banyak orang datang kepadamu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea. Berkati mereka yang aktif di live chat. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atas mereka. Jika ada yang sakit, disembuhkan. Yang kekurangan, diberkati. Setiap kami mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, dan masa depan Tuhan berikan yang baik. Rancangan-Mu bagi kami, rancangan damai sejahtera, itu yang kami raih dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati channel Galilea Network ini, dan juga kami mau doa untuk kebutuhan sound system, ya, untuk ibadah, persiapan ibadah on-site. Kami membutuhkan perangkat sound system ini. Tuhan kirim
berkat-Mu untuk kami bisa membeli sound system untuk kebutuhan ibadah onsite. Juga dana perpanjangan kontrak gedung ini supaya kami dapat melayani Tuhan, masih menggunakan gedung ini di mana ada tempat ibadah dan studio yang kami pakai. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh sahabat Galilea yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah saat teduh setiap pagi, mereka diberkati, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan, dan ada mujizat yang mereka alami, ada janji Tuhan yang mereka raih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada